Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fillah, azza wa iyyakum jami'an. Malam ini insyaallah kita akan mengkaji kitab Panduan Amal Hari Semalam. Seperti yang telah kita sampaikan pada pertemuan kemarin, bahwa kita mengkaji buku ini mulai dari halaman 37 untuk cetakan yang kedua, yaitu tuntunan sunnah ketika bangun tidur. Sebelumnya di awal buku ini saya menyebutkan 3 kaidah penting berkaitan dengan amal ibadah atau amal perbuatan seorang hamba. Amal manusia tidak lepas dari 2 kemungkinan. Yang pertama adalah amal yang bernilai ibadah, amal yang bersifat ibadah, atau disebut juga ibadah, amal ibadah. Yang kedua adalah amal-amal duniawiyah, yaitu aktivitas-aktivitas sehari-hari untuk menopang kehidupannya. Amal-amal ibadah seperti sholat, zikir, doa, puasa, haji, sedekah, dan lain-lain sebagainya. Ini adalah amal-amal ibadah. Ibadah seperti yang telah didefinisikan oleh para ulama, segala perkara yang disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perbuatan, perkataan, lahir maupun batin, itu adalah ibadah. Untuk amal-amal ibadah ini kita membutuhkan 2 syarat agar ibadah itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama adalah keikhlasan. Itu saya sebutkan pada kaidah yang pertama, niat yang ikhlas. Niat yang ikhlas. Ibadah tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa disertai niat yang ikhlas dari pelakunya. Ibadah apapun itu yang kita kerjakan tidak akan diterima di sisi Allah, tidak akan bernilai apapun jika tidak dikerjakan dengan ikhlas. Maka milikilah ikhlas. Ini adalah kaidah penting. Saya sebutkan di situ yang pertama, niat yang ikhlas. Syarat yang kedua adalah meneladani sunnah, yaitu mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap ibadah yang kita kerjakan. Apapun amal yang kita atasnamakan ibadah, itu harus meneladani sunnah Nabi di dalam ibadah tersebut. Jika tidak, maka ia tidak terhitung ibadah. Dia tidak terhitung ibadah, karena yang namanya ibadah itu adalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amal-amal yang diridhoinya. Amal apa saja yang diridhoinya? Yaitu amal-amal yang telah dicontohkan, yang telah disunnahkan oleh nabinya, utusannya, rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa meneladani sunnah Rasulullah di dalam amal-amal ibadah yang kita kerjakan,
maka amal ibadah itu akan sia-sia. Nah, ini adalah kaidah yang kedua, yaitu meneladani sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keduanya merupakan syarat diterimanya sebuah amal. Maka dari itu, buku panduan amal ini dibuka dengan kaidah-kaidah tersebut, ya, menekankan kepada pentingnya, ya, mengasaskan setiap amal ibadah yang kita kerjakan. Kalau amal kita itu bersifat ibadah, agar melengkapinya dengan dua syarat ini. Kemudian yang kedua, ikhwan fillah, amal-amal yang kita kerjakan itu mungkin amal-amal duniawiyah, ya, tidak ada kita katakan muatan ibadah pada amal tersebut, ya, yang bersifat amal-amal duniawiyah. Contohnya makan, minum, istirahat, tidur, ya, itu adalah amal-amal duniawiyah yang kita lakukan untuk kemaslahatan hidup kita di dunia. Kita istirahat, ya, kita kadang-kadang kita gerak badan, ya, kadang-kadang kita melakukan, ya, suatu permainan dengan istri, anak, atau dengan teman-teman dan lain sebagainya. Ini adalah amal-amal duniawiyah yang tentunya setiap insan tidak lepas dari kegiatan-kegiatan seperti ini. Tidak mungkin semua masa waktu 24 jam yang Allah berikan itu semuanya diisinya dengan aktivitas ibadah. Pasti ada beberapa aktivitas duniawi yang mengisi waktunya. Nah, bagaimana cara memanfaatkan aktivitas duniawi ini? Maka saya sebutkan di kaidah yang ketiga. Jadikanlah setiap amal itu bernilai ibadah. Dengan apa? Dengan niat. Kita meniatkan amal-amal duniawiyah itu, walaupun itu amal duniawiyah yang pada asalnya tidak tersedia pahala, kita rubah menjadi satu aktivitas ataupun amal yang bernilai ibadah. Makan kita bisa bernilai ibadah. Kalau kita makan dengan niatan, dengan tujuan agar kita bisa mengerjakan kewajiban-kewajiban, melaksanakan kewajiban-kewajiban. Misalnya kewajiban mencari nafkah, ya, kewajiban menuntut ilmu, kewajiban salat. Ya, kita beristirahat agar kita bersemangat untuk mengerjakan ibadah sesudah bangun. Jadi istirahat kita, makan kita, minum kita, ya, kemudian skandaria kita dengan keluarga, ya, bermain-main kita dengan keluarga, dengan anak, istri, itu bisa bernilai ibadah. Bahkan makanan yang kita suapkan ke mulut istri itu bisa jadi aktivitas yang bernilai ibadah. Ya, kegembiraan yang kita masukkan ke dalam hati seorang mukmin itu bernilai ibadah. Jadi ini adalah aktivitas duniawiyah, namun bisa kita manfaatkan. Ya, kita manfaatkan hingga menjadi suatu aktivitas yang bernilai, bermanfaat, tidak lewat sia-sia begitu saja. Misalnya kita berolahraga, ya, menjaga kesehatan kita agar kita bisa nyaman beribadah, bisa nyaman beribadah, bisa semangat beribadah dan seterusnya. Demikian konfidina azza Allah wa jami'an. Dan itu saya sebutkan pada kaidah yang ketiga, yaitu jadikan setiap amal itu bernilai ibadah. Bahkan, ya, jima, yaitu bersetubuh dengan istri, itu juga bisa bernilai ibadah. Bagaimana dia bisa bernilai ibadah? Yaitu kita berjima itu meniatkan untuk memenuhi hak istri, untuk menjaga diri kita dari maksiat, dari perkara-perkara yang diharamkan, seperti zina dan sejenisnya. Maka, ya, kata Rasulullah, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Dan mendatangi istri, artinya berjima dengan istri, bersetubuh dengan istri, bisa terhitung sedekah. Ya, para sahabat sempat bertanya, bagaimana seorang melampiaskan syahwatnya dia mendapat pahala sedekah? Nabi mengatakan, bagaimana kalau dia lampiaskan kepada perkara yang haram? Bukankah dia mendapat dosa?
Misalnya dia ke tempat pelacuran, ya, lalu berzina dengan pelacur, bukankah dia mendapat dosa? Berapa banyak orang-orang yang seperti itu? Nah, ketika dia lampiaskan itu pada perkara yang halal, maka dia mendapatkan pahala sedekah. Dia terhitung seperti bersedekah. Nah, demikian konfidina azan ya Allah. Jadi setiap kesempatan yang kita miliki itu bisa kita gunakan sebaik-baiknya. Asalkan kita tahu bagaimana memanfaatkannya. Kita tidak melewatkan begitu saja. Begitulah dahulu para salaf. Mereka beristirahat agar dengan istirahat itu mereka bisa semangat mengerjakan ibadah. Mereka tidur siang, tujuannya apa? Agar bisa bangun malam nantinya untuk mengerjakan salat tahajud. Ya, jadi tidurnya itu bernilai ibadah. Ya, karena ya satu wasilah yang dipakai untuk satu kebaikan, maka dia menjadi satu wasilah yang baik dan berpahala. Demikian konfidin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Nah, tentunya yang perlu menjadi perhatian bagi kita di sini, amal-amal duniawiyah, ya, amal-amal duniawiyah yang kita lakukan dengan niat ibadah ini, dengan niat yang saleh, niat yang baik ini, tentunya tidak boleh menghalangi kewajiban-kewajiban. Kalaulah dia satu wasilah, maka wasilah ini tidak boleh menghalangi kewajiban, yaitu ibadah. Misalnya seseorang karena tidur, ya dia tidur niatnya untuk apa? Istirahat, ya. Tapi kebanyakan tidur, jadi tidurnya itu bukan untuk istirahat, ya. Nah, ini konfidina azan ya Allah wa iyyakum jami'an, tidurnya menjadi mudarat. Demikian juga makan. Kalau seorang niat makannya itu untuk agar dapat dia itu melaksanakan kewajibannya, misalnya mencari nafkah, ya, maka makannya itu tidak boleh menghalangi dia dari ibadah. Misalnya apa? Dia makan terlalu banyak hingga habis makan dia nggak bisa apa-apa. Nah, ini perlu kadang-kadang perlu diperiksa ulang kembali niatnya itu. Kalau niatnya betul, tentunya makannya itu tidak menghalangi dia dari apa? Dari ibadah. Banyak orang-orang yang keliru. Memang dia meniatkan amal-amal duniawiyahnya ini untuk kebaikan, untuk sesuatu yang baik. Ya, namun kelebihan dosisnya. Akhirnya bagaimana? Dia bukan manfaat yang dia dapatkan, tapi mudarat. Ya, seperti yang dicontohkan tadi. Misalnya seseorang dia berolahraga, tujuannya agar dia semangat misalnya untuk menuntut ilmu. Ya, dia bisa bersemangat untuk ibadah. Dia bisa menjaga kesehatannya. Dia bisa melaksanakan apa yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki nikmat kesehatan. Namun sayang mungkin dia kebablasan. Artinya dia melebihi dosis, dia melebihi batas yang sewajarnya. Akhirnya bagaimana? Akhirnya amal duniawinya itu justru menghalanginya dari kewajiban. Ya, habis dia berolahraga, bukan dia bisa beraktivitas ibadah, justru dia tergeletak. Atau bahkan bukan tambah sehat tapi tambah sakit. Bukan dia tambah ingat tapi tambah lalai. Demikian juga misalnya makan, dia niatnya makan agar dia bisa sehat, agar dia bisa melaksanakan kegiatannya, kegiatan ibadahnya, tapi kebanyakan makan, ya, jadi mudarat. Bukan makan yang mendatangkan kesehatan, tapi mendatangkan apa? Penyakit. Nah, demikian kondisi. Jadi amal-amal duniawi yang kita niatkan kebaikan itu ada takarannya, ada dosisnya, ya, ada dosisnya. Jangan sampai amal-amal duniawi ini justru menghalangi kita dari kewajiban ke kewajiban. Nah, demikian yang kita. Nah, apabila seorang insan bisa menata, memanajemen, ya, dengan baik waktunya antara aktivitas ibadah yang tadi dengan aktivitas duniawi, maka dia akan bisa mengisi waktunya dengan baik dan dia selamat dari kerugian. Yang Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah, ya, demi masa bahwasanya manusia itu berada di atas kerugian. Nah, demikian konfidina azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Nah, itu semuanya agar seperti yang kita jelaskan di sampul buku depan,
yaitu memaknai setiap detik kehidupan dengan beramal saleh. Artinya sebenarnya banyak karya-karya yang tidak bisa hasilkan, kebaikan-kebaikan yang bisa kita tinggalkan untuk orang lain. Ya, di halaman 19 cetakan kedua, saya bawakan dulu sebuah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadisnya sahih, riwayat Jabir bin Abdullah. Rasulullah mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Ini hadisnya singkat tapi sangat luas maknanya. Nabi mengatakan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Khairukum fil Islam, khairukum fil jahiliyah idza faqahu. Sebaik-baik kalian di dalam Islam adalah yang dulu baik juga pada masa jahiliyah. Idza faqahu, jika dia bertafaqquh, jika dia memiliki pemahaman yang benar, yaitu jika dia berilmu, jika dia tahu. Kita dulu mungkin pada masa jahiliyah belum mengenal Islam atau belum mengenal agama, belum mengenal sunnah. Ya, mungkin memiliki banyak keistimewaan. Setiap orang punya sisi positif, ya, pada dirinya. Ya, tidak ada orang Islam itu hanya memiliki satu sisi saja, yaitu sisi negatif. Buruk semuanya nggak ada. Pasti ada sisi positifnya. Nah, kita dulu ketika belum mengenal sunnah mungkin ada sisi positif, yang itu bisa kita manfaatkan ketika kita sudah mengenal sunnah. Namun itu hanya bisa kita manfaatkan jika kita faqih, jika kita memiliki ilmu. Demikian kondisi, ya. Maka dari itu beruntunglah orang-orang yang bisa memaksimalkan potensi dirinya hingga dia bisa menjadi suatu pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Bagaimana kita bisa memberikan manfaat bagi orang lain? Ya, bermanfaat bagi orang lain. Ya, bukan ya menjadi musibah, bala dan bencana bagi orang lain. Nah, demikian kondisi rahimani wa rahimakumullah jami'an, hingga kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat, yang memiliki karya, ya, yang berguna, yang bisa kita tinggal mati. Apa kata Rasulullah? Idza mata ibnu Adam inqata'a sa'iru 'amalihi illa min salat. Jika mati anak Adam, maka kata Nabi akan terputus seluruh amalnya kecuali dari 3. Dan 3 ini adalah karyanya. Tidak ada dari ketiga perkara ini yang bukan karyanya. Apa itu? Yang pertama adalah sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Dan itu adalah karya dia. Ya, dia mencari rezeki yang halal, ya, kemudian dia sedekahkan. Dia gunakan itu untuk berinfak fi sabilillah, bermanfaat bagi kaum muslimin lainnya. Kaum muslimin lainnya terbantu dengan sedekahnya. Ini namanya sedekah jariyah. Dia membantu pembangunan masjid, sekolah, madrasah, atau membantu hal-hal yang bermanfaat bagi kaum muslimin, ya, rumah sakit misalnya, yang itu manfaatnya bisa dirasakan oleh mungkin jutaan, mungkin puluhan juta manusia sesudah dia wafat. Ya, maka ini ya akan terhitung sebagai sedekah jariyah yang terus mengalirkan pahala baginya walaupun dia sudah mati dikubur dalam tanah. Yang kedua adalah ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Bagaimana ilmu itu bermanfaat? Ya, ilmu itu dikatakan bermanfaat apabila ya dia ilmui dengan benar, dia tuntut dengan benar, lalu dia amalkan, dia sebarkan. Itu dia sampaikan kepada orang lain. Hingga bukan dia saja yang mencicipi ilmunya, tapi orang lain juga bisa merasakan manfaatnya. Itulah dia ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Allah wa iyyakum. Ini sifatnya umum, baik itu meliputi ilmu syar'i, dan ini yang utama dan manfaatnya lebih besar. Nah, manfaat ilmu syar'i itu dunia dan akhirat, maupun ilmu dunia yang bermanfaat. Ya, walaupun ya manfaatnya sebatas hanya di dunia saja.
Tapi ilmu-ilmu yang bermanfaat yang diajarkannya kepada manusia ini akan bermanfaat baginya nanti walaupun dia sudah mati. Ya, ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Diajarkan, dia sebarkan kepada orang lain. Itu adalah karyanya. Dia belajar, ya, ilmu yang bermanfaat itu adalah ya, amal, ilmu, amal dan dakwah. Artinya ta'lim. Dia mengajarkannya kepada orang lain. Bagaimana kata Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itulah prosesnya kita katakan sebaik-baik muslim. Ya, sebaik-baik amal yang dilakukan oleh seorang muslim, yaitu melakukan proses at-ta'lim wa ta'allum. Ta'lim, dia menuntut ilmu, dia mengajarkan ilmu, wa ta'allum, dia menuntut ilmu. Ini kan yang Allah wa dan ini adalah karyanya. Dan yang ketiga adalah waladun salihun yad'ulahu. Anak saleh, anaknya yang saleh yang senantiasa berdoa untuknya. Ya, tentunya ini juga merupakan karya dia. Dia mendidik anak itu hingga menjadi anak yang saleh, kemudian berdoa untuk dirinya. Nah, demikian yang berikutnya azan ya Allah wa iyyakum. Jadi setiap waktu itu kita gunakan untuk bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kita menuntut ilmu agar bisa kita ajarkan nanti kepada anak cucu kita atau kepada orang lain atau minimal kepada istri. Ya, kita bekerja, ya kita hidup di dunia kita bekerja dari sebagian rezeki yang Allah beri kepada kita, kita infakkan fisabilillah. Ya, kemudian kita mendidik anak. Ya, kita mendidik apabila kita dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita didik dengan baik hingga dia menjadi anak yang saleh, yang nantinya dia akan berdoa untuk kita. Nah, ini yang ya Allah wa iyyakum. Jadi intinya adalah ya sebenarnya kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi kita itu sangat besar, sangat luas. Hanya saja kadang-kadang kita lalai untuk memanfaatkannya. Ada kesempatan tapi kita buang sia-sia, percuma. Nah, demikian kondisi. Nah, di dalam buku ini saya menyebutkan beberapa rangkaian amal. Ya, mulai dari bangun tidur. Karena disitulah seorang muslim memulai aktivitasnya ketika dia membuka matanya, dia melek, dia sadar, wah saya masih hidup. Ya, antum ketika bangun pagi nanti pagi, ya camkanlah dalam hati antum bahwasanya ya Allah saya masih diberi kesempatan. Melek kita masih hidup, masih bernafas, masih panjang umur. Nah, oleh karena itu ada beberapa tuntunan sunnah Nabi ketika bangun tidur. Jadi inilah waktu kita membuka mata untuk memulai hari baru kita. Hendaknya kita menyadari bahwa ini merupakan nikmat Allah, nikmat yang sangat besar. Berapa banyak orang-orang yang tidur malam, pagi sudah tidak bisa membuka matanya lagi, yaitu sudah lewat. Ini kan fenomena azan ya Allah wa iyyakum. Ada pula yang tidak sempat ya mendapati waktu malam. Ya, sore hari dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidur, roh kita diambil sementara oleh Allah Subhanahu wa taala. Terserah kepada Allah apakah dia mengembalikannya ke dalam jasad kita atau dia tetap tahan. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak memutuskan untuk mengembalikan roh itu ke jasad kita, maka ada satu nikmat yang besar. Ada doa yang perlu kita baca, nanti akan kita jelaskan di sini. Doa ketika kita bangun dari tidur, yaitu alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami, telah mematikan kami. Tidur itu adalah akul maut, saudara dari kematian, mati kecil. Allah Subhanahu wa taala menggenggam roh kita, yaitu menahan roh kita. Ba'da ma amatana, ya ahyana. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengembalikan roh itu ke jasad kita, lalu kita bangun pagi hari, membuka mata kita. Wa ilaihin nusyur, dan bagaimanapun ceritanya kita akan kembali kepadanya, dan kepadanya lah kami akan dikumpulkan.
Artinya sementara. Ihya ba'dal maut, dihidupkan sudah mati, ya. Artinya apa? Dibangunkan sudah tidur, itu sementara. Karena ujungnya adalah wa ilaihi an-nusyur, kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan kembali. Mungkin kita tidak akan mencicipi tidur lagi. Demikian konfidin. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah berkenan mengembalikan ruh ke jasad kita setelah Dia mengambilnya selama kita tidur. Artinya adalah Allah berkenan memanjangkan umur kita, memberikan waktu kepada kita guna mengumpulkan amal saleh, memperbaiki kesalahan, bertaubat, dan mengejar kembali apa-apa yang terluput. Banyak yang terluput dari kita, ya. Mungkin kita baru taubat dalam usia yang sudah senja, sudah kepala 3 atau kepala 4, belum sempat menuntut ilmu, ya, baru sadar, ya, ketika kita menginjak usia 30 atau 40 tahun. Banyak yang terluput dari waktu kita dulu, maka itu jangan kita sia-siakan, ya. Kita kejar apa-apa yang terluput dari kita dengan waktu yang Allah berikan itu. Tentu saja ini merupakan nikmat yang benar-benar harus kita syukuri, dan bentuk rasa syukur selayaknya kita lakukan dengan meneladani sunnah-sunnah Rasulullah SAW, ya, ketika kita membuka mata kita. Yang pertama adalah ikhwan fillah, biasakan bangun pagi-pagi. Ada sebagian orang yang Allah Subhanahu wa taala sudah kembalikan ruh ke jasadnya, tapi dia paksakan kembali lagi tidur. Sementara azan subuh mungkin sudah berkumandang. Azan subuh sudah berkumandang. Dia sudah mendengar azan, tapi dia kembali tidur. Tidak ada tergerak dalam hatinya untuk bangun, mengambil wudu, kemudian berkemas, lalu pergi keluar rumahnya menuju masjid. Dia lebih memilih selimut, bantal dan duri. Azan tidak menggoyahkannya dan membangunkannya dari tidur. Ada sebagian kaum muslimin yang punya kebiasaan jelek, yaitu apa? Bangunnya selalu kesiangan. Secara kesehatan ini tidak baik. Ini adalah hidup yang tidak sehat, yaitu bangun siang-siang. Ini tidak sehat, bukan aja. Dan secara syar'i itu juga makruh, bahkan dilarang. Ya, apalagi, ya, yang menjadi dilarang apabila dia sudah bangun tapi dia melalaikan dan tidak menyambut seruan azan. Coba lihat manusia, bagaimana coba lihat manusia itu ketika baru kemarin itu, ya, gempa. Ya, kebetulan waktu subuh pula itu. Ya, orang-orang yang tidak biasa keluar rumah subuh keluar dia. Ya, selama ini mungkin azan keras-keras di telinganya, ya, mungkin rumahnya itu bersebelahan dengan masjid, ya, tapi goyang mungkin rumahnya itu karena azan, dia nggak keluar, tidak tergerak untuk keluar mendatangi masjid sholat. Dan begitu digoyang gempa, baru beberapa detik saja, wah, langsung berhamburan. Demikian, itulah dia manusia yang memiliki jenazah dari Allah. Kadang-kadang, ya, diberi pelajaran baru dia mau sadar. Itu pun kalau dia mau mengambil pelajaran. Ya, tapi coba lihat manusia itu dari kasih pelajaran banyak, manusia itu tidak juga bisa mengambil ibrah, ya, mengambil kita katakan kesimpulan dari pelajaran yang telah Allah berikan. Baik. Yaitu ketika terdengar azan subuh berkumandang, atau kalau kita sebelumnya, ya, kita bangun. Ya, kita bangun. Nah, sekarang ini mungkin bukanlah hal yang sulit. Kenapa? Karena sudah banyak alat-alat yang bisa kita gunakan menjadi alat bantu untuk bangun pagi. Sekarang ada alarm, kan gitu, ya. Ada alat-alat, dan itu bisa pada jam dinding atau pada jam tangan, arloji, atau bahkan pada handphone. Ya, itu bisa kita setel. Ya, asal kita punya niatan saja. Jadi masalahnya masalah niat. Kalau ada niatan itu sebenarnya bisa. Tapi kalau sudah tidak ada niat, ya, 10 pun alat untuk membangunkan
dirinya pagi hari itu tidak akan tidak akan berguna sama sekali. Demikian Allah. Jadi dibutuhkan kesungguhan. Ya, kita sungguh-sungguh mau bangun pagi dan harus membiasakan diri bangun pagi. Demikian juga anak-anak ini dibiasakan bangun pagi, karena ini adalah pola hidup yang sehat. Ya, bangun pagi-pagi adalah pola hidup yang sehat. Baik, jangan menunda-nunda bangun. Ya, terlebih lagi bagi kaum pria yang diwajibkan mengerjakan sholat subuh berjamaah di masjid. Jangan sampai setan mengunci telinga kita, ya hingga kita terus terlelap hingga baru bangun ketika matahari sudah tinggi. Ya, baru kita terbangun dan mengerjakan sholat. Ya, ketika matahari sudah tinggi. Nah, demikian. Sesungguhnya orang yang terlambat bangun pagi, ya telah terluput dari banyak sekali maslahat, ya dan manfaat, serta menyia-nyiakan waktu yang penuh berkah. Bangun pagi, waktu pagi itu adalah waktu berkah. Nah, waktu berkah itu artinya adalah waktu yang sangat-sangat berguna. Ya, sangat-sangat kita katakan bermanfaat bagi seorang muslim. Namanya waktu berkah. Sebagai contoh, malam Lailatul Qadar dikatakan malam penuh berkah. Ya, tentunya kita tidak akan melewatkannya dengan tidur, tapi kita melewatkannya mengisinya dengan apa? Dengan ibadah. Kita gunakan sebaik-baiknya untuk ibadah. Ya, hingga tidak terluput sedikit pun dari waktu malam Lailatul Qadar itu tanpa ibadah. Nah, demikian waktu berkah. Nah, di antara waktu berkah bagi kaum muslimin adalah waktu pagi. Rasulullah SAW telah memohonkan keberkahan bagi umatnya di waktu pagi hari. Fakhr al-Ghamidi mengatakan Rasulullah SAW bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umatku pada pagi harinya. Jadi Nabi berdoa memohon kepada Allah, dan doa Nabi ini makbul, ya, agar umat ini diberkati pada pagi harinya. Bagi siapa? Bagi yang melewati pagi hari dengan apa? Dengan aktivitas ibadah. Oleh karena itu coba lihat bagaimana kegiatan Nabi pada pagi hari. Beliau duduk di tempat sholat, mengerjakan sholat hingga matahari cahaya matahari mulai menguning, ya, mulai muncul. Ya, dan beliau terus duduk di tempat sholat hingga matahari meninggi dan seterusnya. Jadi beliau lakukan beliau isi dengan aktivitas yang bermanfaat. Ya, zikir pagi, ya, berdoa, baca Quran, atau aktivitas lainnya yang berguna bagi kita. Jadi hendaklah kita buka pagi itu dengan apa? Dengan keberkahan. Ya, jangan dengan bermalas-malasan. Nah, apabila Rasulullah SAW mengirim satu pasukan atau detasemen pasukan kecil, maka Rasulullah akan melepasnya pada pagi hari. Ya, jadi aktivitas itu beliau usahakan, beliau mulai dari pagi hari. Beliau melepas pasukan pada pagi hari. Bahkan beliau memulai penyerangan itu pagi hari, menunggu apa? Azan. Kalau terdengar azan, beliau tidak jadi menyerang, karena itu adalah wilayah muslim, ada muslim di situ. Ya, kalau terdengar azan, ya pada satu kaum, maka beliau tidak jadi menyerang. Tapi kalau tidak terdengar azan, maka beliau akan menyerang. Nah, Rasulullah SAW memulai peperangan banyak pagi hari, mengirim pasukan pada pagi hari. Baik. Nah, dan perawi hadis ini yaitu Sahr adalah seorang pedagang. Dia seorang peniaga, tajir. Dia biasa mengirim barang dagangannya pada pagi hari, yaitu dia memulai aktivitas, ya, jual belinya, ya. Dia mulai mencari nafkah itu pagi hari. Ya, dia mulai mencari nafkah, melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, kepala keluarga, mencari nafkah, berdagang misalnya, itu pagi hari. Mengirim barang dagangannya pagi hari. Itu waktu berkah. Dan bagaimana? Dia memperoleh keuntungan dan melimpah ruah hartanya. Yaitu apa? Sukses dan perniagaannya, perdagangannya. Nah, demikian itu berkah pagi hari. Jadi apapun profesi kita,
siapapun kita, apapun kerja kita, maka mulailah aktivitas itu pada pagi hari. Ya, misalnya antum menulis, maka mulailah menulis pada pagi hari. Antum pekerja, maka berangkatlah pagi hari. Coba lihat buruh yang berangkat siang-siang, sudah terlambat. Di tempat kerja dimarahi sama bosnya. Jadi demikian juga pedagang, jam 10 belum buka, masih tutup tokonya. Besok orang udah tandai, ya ini enggak usah belanja di sini, belanja di sana saja. Ya, udah terlambat. Coba lihat apa kata Rasulullah SAW berkaitan dengan burung yang mencari nafkah. Dia pergi pagi hari dalam keadaan perutnya kosong, pulang sore hari dalam keadaan perutnya sudah terisi penuh. Jadi burung itu keluar mencari rezekinya itu pagi hari. Baik. Nah itulah dia keberkahan ya waktu pagi hari. Jadi mulailah pagi itu dengan kegiatan ibadah yang bermanfaat atau kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Janganlah kita lewatkan dengan tidur atau bermalas-malasan. Baik. Dalam riwayat lain disebutkan dengan redaksi buri dari ummati fi bukuriha, diberkati umatku ini pada pagi harinya. Jadi keberkahan itu ada pada pagi hari. Ya, secara kesehatan juga pada pagi hari ada apa? Ada sinar ultraviolet yang berguna bagi kesehatan manusia. Ya, kita bisa berolahraga ringan pada pagi hari berguna untuk kesehatan. Nah, jadi banyak sekali faedah yang kita bisa petik dari kegiatan pada pagi hari. Ya, terutama nanti akan kita lihat bagaimana amal Rasulullah pada pagi hari ya. Nah, ketika kita bangun tidur, apa yang harus kita lakukan? Usapkanlah wajah dengan kedua tangan sebelum beranjak dari tempat tidur. Nah, ada sebagian orang yang terburu-buru bangun tidur. Kenapa dia terburu-buru? Ya, karena dia tidak langsung segera untuk apa? Untuk berniat mengerjakan ibadah salat. Nah, dia bermalas-malasan dulu, ketika orang hendak hampir qomat baru dia bangun terburu-buru. Untuk mengejar apa? Mengejar salat. Nah, begitu atau ya semenjak azan atau ketika awal azan dia masih bermalas-malasan, masih memegang selimut, masih memeluk bantal. Nah, begitu azan sudah hampir selesai, baru dia terburu-buru. Hingga kadang-kadang keterburu-buruan ini menimbulkan mudarat kepada kita. Sunnah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita bangun dari tidur itu jangan langsung lari kemudian melakukan berbagai kegiatan-kegiatan. Ini tidak baik. Ya, berapa banyak kita dengar kasus-kasus misalnya seorang yang terjatuh, ya mungkin tersandung sesuatu. Kenapa? Terburu-buru bangun dari tidur dia terburu-buru. Sunnahnya bagaimana? Sunnahnya adalah mengusap wajah dengan kedua tangan sebelum beranjak dari tempat tidur. Duduk dulu kita bangun, ya dari tidur, duduk, kita usap wajah kita, ya dengan kedua tangan sebelum beranjak dari tempat tidur. Berdoa. Nanti kita jelaskan. Tujuannya untuk menghilangkan kantuk dan menghapus bekas-bekas tidur. Menghilangkan kantuk. Mungkin orang yang baru bangun masih ada sisa kantuk. Nah, kalau dia paksakan untuk segera misalnya berwudu atau beraktivitas, maka mungkin akan menimbulkan mudarat. Ya, mungkin dia akan tersandung seperti yang kita sebutkan tadi atau terjatuh dan seterusnya. Ya, tujuannya untuk menghilangkan kantuk dan menghapus bekas-bekas tidur. Nah, itulah yang biasa diamalkan oleh Rasulullah SAW. Ibnu Abbas meriwayatkan, aku bermalam di rumah ibuku yaitu Maimunah radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah SAW bangun dari tidur. Lalu beliau mengusap wajah dengan tangan beliau. Ya, setelah itu beliau membaca 10 ayat, yaitu 10 ayat terakhir surat Al-Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Dia biasanya membaca 10 ayat ini. Setelah bangkit dari tidur, ya begitu kita terjaga, kita duduk, kita usap wajah kita, membaca 10 ayat terakhir
dari surat Al-Imran. Ya, mengusap wajah sudah bangun dari tidur ini sangat banyak manfaatnya. Nah, kita sebutkan di sini banyak kasus yang misalnya orang-orang yang jatuh di kamar mandi sudah bangun tidur disebabkan tidak mengamalkan sunnah Nabi ini. Atau tersandung jatuh kan begitu ya. Ya, atau salah mengambil barangnya. Ya. Dia mau bukan dompet yang terambil tapi apa? Korek api dan seterusnya. Kenapa? Karena dia belum lagi sadar, belum lagi hilang kantongnya, dia sudah memaksakan diri untuk beraktivitas. Nah, begitulah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sunnah yang agung ini. Bangun tidur, usap dulu wajah, ya. Kemudian apa? Agar kesadaran itu kembali kepada kita, tahu kita sekeliling, di mana pintu, di mana jalan dan seterusnya. Lalu bacalah 10 ayat terakhir dari surat Al-Imran. Lalu kemudian jangan lupa berdoa. Baru setelah itu berdoa. Di antara zikir ataupun doa yang sahih yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW adalah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami, telah mematikan kami, dan kepadanya lah kami akan dikumpulkan. Nah, doa ini kepada sendiri yang namanya doa. Kalau kita resapi dan kita tahu artinya, maka dia lebih mengena ke dalam jiwa. Tapi kalau doa lepas dari lisan kita begitu saja tanpa diketahui maknanya, maka tentu tidak akan membekas pada jiwa. Nah, kalau setiap bangun pagi kita membaca doa ini dan tahu artinya, mengerti artinya dan tahu kandungannya, maknanya, maka setiap bangun pagi akan tumbuh kesadaran. Hari ini saya tidak boleh melakukan kesalahan. Kenapa? Ini adalah kesempatan. Allah masih menghidupkan saya setelah saya mati. Mungkin saya nggak tidur lagi dan seterusnya. Mungkin ini kesempatan terakhir dan seterusnya. Demikian juga doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina li bi dzikrihi. Segala puji bagi Allah yang telah menyehatkan jasadku, mengembalikan rohku, dan mengizinkan aku untuk berzikir kepadanya. Ya, mengizinkan aku untuk berzikir kepadanya. Itulah di antara doa yang dibaca. Ya, boleh kita baca salah satu dari keduanya. Dan yang terbaik adalah kita selingi. Kadang membaca doa yang pertama dan kadang membaca doa yang kedua. Dan kandungannya sama. Ya, kalau kita perhatikan kandungannya sama. Coba lihat doa yang kedua. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengucapkan alhamdulillah. Rasulullah SAW apapun yang beliau dapatkan, apapun yang beliau terima, maka beliau selalu mengucapkan alhamdulillah. Kalau baik, maka beliau mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kalau sesuatu yang tidak beliau inginkan, karena kadang-kadang terjadi apa yang tidak kita inginkan, maka beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Dan alhamdulillah adalah sebaik-baik doa. Nabi mengatakan afdalud doa alhamdulillahirabbil alamin. Sebaik-baik doa adalah alhamdulillah rabbil alamin. Jadi kita ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kita syukuri nikmat hidup ini. Kita masih hidup. Alladzi afani, yang telah menyehatkan fi jasadi, pada jasadku. Artinya aku bangun sehat, wal afiat. Ya, kita bangun sehat wal afiat. Berapa banyak orang-orang yang bangun, ya, rupanya dia apa? Ya sudah terbaring di tempat tidur dan seterusnya. Artinya di rumah sakit. Baik, kembali itu. Waradda alayya ruhi, dan mengembalikan rohku dan mengizinkan aku untuk berzikir kepadanya. Ya, nah baik bukan kejinan azan ya Allah wa jami'an. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti akan kita lanjutkan lagi kajian kita. Ya. Baik, subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.